jangan ngawur, dan juga jangan ngawur nyemil sembarangan seenaknya, dan jam makan pun jangan ngawur, jangan setiap saat makan, jangan. Itu memang bisa membuat badan kita naik, tapi ya itu tadi, kita tugasnya tidak hanya sekedar menaikkan berat badan, tapi tugas kita adalah menaikkan berat badan dengan cara yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Banyak sekali dari teman-teman kita, para pejuang gangguan asam lambung, yang membingungkan tubuhnya semakin hari semakin kurus dan bingung bagaimana caranya untuk menaikkan berat badannya. Dan mungkin juga teman-teman sedang mengalami seperti itu, dan kali ini saya akan membahas tentang itu berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar. Gini, yang harus kita tahu adalah tugas kita tidak sekedar menaikkan berat badan, tapi tugas kita menaikkan berat badan dengan cara yang sehat. Jadi jangan asal menaikkan berat badan, kalau ngawur nanti yang ada malah menimbulkan masalah baru. Gini, yang pertama yang harus kita lakukan ketika ingin menaikkan berat badan pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety, yang pertama yaitu adalah kita harus terima dulu, kita harus sadari. Yang pertama ini menurut saya sangat penting sekali, kita harus menerima, kita harus sadari bahwa kita sedang mengalami gangguan asam lambung dan kurus itu efeknya, dan itu nggak masalah. Kita harus terima, harus sadari seperti itu. Karena kalau kita nggak terima, kita akan ribet langkah-langkah berikutnya. Jadi yang pertama kita harus terima dulu. Dan juga tidurnya harus diperhatikan. Paling malam jam 9 malam itu juga sudah harus tidur. Kalau bisa jam 8 tidur itu jauh lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa banget, seenggaknya jam 9 diusahain sudah tidur. Karena kalau tidur kemalaman, yaitu tadi, itu bisa membuat kita semakin kurus. Jadi pola tidur juga harus diperhatikan. Paling malam jam 9, dan kalau bisa diusahakan adalah jam 8 malam sudah tidur. Yang berikutnya, langkah berikutnya yang harusnya dilakukan adalah menambah porsi makannya setiap kali makan. Gini, yang perlu ditambah khususnya adalah karbohidrat dan juga protein. Karbohidrat dari nasi, dan juga kalau protein bisa dari tahu, tempe, dan juga ayam. Dan yang daging cocok ya nggak masalah pakai daging. Tapi yang jelas itu kita tambahi porsinya. Kalau nasinya kita tambahi beberapa sendok, dan kalau lauknya kita tambahi 1 potong. Misal ketika kita makan biasanya memakai tahu 1 potong, itu kita tambahi 1 potong lagi. Kalau yang sudah terbiasa 2 potong, maka kita tambahi 1 potong lagi menjadi 3 potong. Itu setiap kali makan, dan sehari makan misal 3 kali ya porsinya seperti itu. Kita tambahi beberapa sendok, kita tambahi 1 potong proteinnya. Setiap kali makan kita tambahi seperti itu. Dan porsinya dan sehari berapa kali itu tergantung teman-teman kebiasaannya berapa kali. Yang kebiasaannya 5 kali ya diteruskan 5 kali. Yang kebiasaannya 4 kali ya diteruskan 4 kali. Yang kebiasaannya 3 kali ya diteruskan 3 kali. Jadi kita tidak merubah pola makannya 5 kali menjadi 4 kali, enggak. Kita teruskan kebiasaannya teman-teman sekarang ini seperti apa. Tapi nanti pada saatnya yang tepat teman-teman harus memindah menjadi 3 kali sehari. Tapi nanti pada waktunya yang tepat kalau gangguan asam lambungnya sudah membaik atau sudah beres. Jangan sampai 5 kali sehari itu kita jadikan kebiasaan sampai sehat pun tetap memakai itu, jangan. Yang ada lambung kita akan manja dan gampang tumbang lagi. Yang ada akan seperti itu kalau menurut pengalaman saya. Jadi ketika kondisi kita sudah membaik, maka kita harus merubah menjadi 3 kali. Dan 3 kali ini adalah patokan yang umum, patokan yang standar yang kita pakai setiap hari. Tapi untuk sementara ini teman-teman masih mengalami gangguan asam lambung ya, teman-teman memakai senyamannya teman-teman. Yang 5 kali diteruskan, yang 4 kali diteruskan monggo. Yang 3 kali ya monggo diteruskan 3 kali. Kita nambah porsinya tidak boleh langsung banyak. Kalau langsung banyak yang ada kebanyakan kekenyangan, yang ada menimbulkan masalah baru. Jadi kita menambah porsinya sedikit demi sedikit. Nanti kalau ditambah sedikit beberapa hari, beberapa minggu sudah berjalan dan aman, maka teman-teman bisa menaikkan, ditambah lagi nggak masalah. Tapi untuk yang pertama kali kita mencoba ditambahi beberapa sendok dan juga 1 potong untuk proteinnya. Kita bertahap nambahinya, jangan ngawur, dan juga jangan ngawur nyemil sembarangan seenaknya, dan jam makan pun jangan ngawur, jangan setiap saat makan, jangan. Itu memang bisa membuat badan kita naik, tapi ya itu tadi, kita tugasnya
tidak hanya sekedar menaikkan berat badan, tapi tugas kita adalah menaikkan berat badan dengan cara yang sehat. Yang berikutnya, yang ini yang nggak kalah penting juga, yaitu adalah kita mempunyai PR, mempunyai tugas, yaitu adalah mengontrol cemas dan juga stres. Itu harus benar-benar kita kontrol, harus benar-benar kita perbaiki, harus benar-benar kita kendalikan yang namanya juga cemas dan kawan-kawannya itu. Karena kalau itu masih tinggi, ya kita akan kesulitan untuk menaikkan berat badan kita. Jadi itu harus benar-benar kita kontrol, harus benar-benar kita bereskan yang namanya cemas, yang namanya stres. Saya kira segitu dulu. Selain satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.